hadirin jemaah majelis taklim Daulatul Hidayah yang sama-sama al-bagi cintai untuk antum semua. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini membawakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa maghfirah. Mudah-mudahan kumpulan kita di sini menjadi saksi nanti untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini kumpul juga kita di pada keutamaan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ibadah beri min syahril Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Maulid Rabiul Awal. Sebentar lagi, tidak lama. Sekarang udah 26 kalau nggak salah. Tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya untuk kita saling merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita kira dengan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW itu istimewa, tapi sangat sungguh istimewa. Kita menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad, kita menyambut kelahiran makhluk yang paling agung, kita menyambut kelahiran manusia yang paling mulia, sampai-sampai Allah berbilang kepada seluruh manusia, kalau bukan disebabkan Nabi Muhammad, gak bakal dicintai, tidak punya dunia. Makanya kita muliakan ini kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ukhruj min batni ummihi, ketika beliau keluar dari perut ibunya, semua arsy Allah bergoyang, bergencar, sampai semua api manusia semua padam ketika Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini kita sebentar lagi memasuki kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kita umat manusia yang paling sangat beruntung. Ketika Nabi berkumpulkan bersama para sahabatnya, kata Nabi, wahai sahabatku, nanti di yaumul kiamah ada manusia yang paling bahagia, manusia yang paling beruntung, manusia yang paling istimewa, dan ada hamba Allah yang paling nikmat, yang paling istimewa. Lalu para sahabat bilang, apakah itu para malaikat ya Rasul? Kata Nabi, bagaimana mereka tidak nikmat, bagaimana mereka tidak sempurna, Allah tidak ciptakan rasa hawa nafsu buat mereka orang. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu para nabi, para anbiya? Nabi bilang, kalau nabi dan para anbiya bagaimana gak nikmat? Bisa saja saya minta kepada Allah untuk dibalik gunung Uhud menjadi emas. Bagaimana saya istimewa? Kata Nabi. Lalu sahabat bilang, apakah kami ya Rasul, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling nikmat nanti di akhirnya? Lalu Nabi bilang, kamu bagaimana gak nikmat? Kamu hidup bersama saya. Sungguh sangat nikmat buat dirimu hidup bersama saya, kata Nabi. Lalu sahabat bilang, lalu siapa ya Rasul manusia yang paling nikmat, paling enak di dunia nanti, di akhirat nanti paling enak? Dan Nabi bilang apa? Ummati manam yara'ani wa yajala sama'ani. Umatku yang gak pernah melihat diriku, yang gak pernah duduk bersama aku, walakin aku ba'ma'ani, akan tetapi dia cinta kepada saya, itu manusia yang paling beruntung. Sallallahu Muhammad. Makanya kita ini umat manusia, umat Nabi Muhammad, jangan kita panas kuping, jangan kita malas duduk, jangan kita malas berangkat untuk majelis taklim, untuk merayakan Maulid Nabi, untuk merayakan apa yang dilahirkan oleh Allah berupa bumi, makhluk yang paling agung. Begitu diutam yang makariman akhlak, Nabi diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Ketika itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala menjahit bagi-bagi Rasulullah SAW, benang jarum jahitnya jatuh. Ketika benang jarumnya jatuh, Sayyidina Aisyah bingung nyari mana itu jarum, nggak ketemu. Ketika itu Sayyidina Aisyah nyari-nyari kalang kabut, nggak ketemu jarumnya. Jahat Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Ketika Nabi pulang, kelihatan itu jarum yang sangat kecil, kelihatan di bawah ada ketemu sama Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Lalu Sayyidina Aisyah bilang, ma'ajimalah wajhaka ya Rasul, alangkah indahnya wajahmu ini ya Rasul, begitu ganteng, begitu tampan, begitu karismatik wajahmu ini ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, nanti di yaumul kiamah ada orang yang bakal menyesal ketika melihat wajahku. Sayyidina Aisyah bertanya, bagaimana orang nanti di akhir yaumul kiamah menyesal melihat wajahmu ya Rasul?
Kata Nabi, ada 3 golongan yang bakal menyesal ketika melihat wajahku nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama, manusia dalam seumur hidupnya nggak mau berselawat kepada diriku. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, ketika seumur hidupnya ini manusia nggak mau cinta kepada keluargaku, ahlul baitku, dan semua keluarga-keluargaku dia tidak mau cinta kepadanya. Itu orang-orang yang bakal menyesal nanti ketika melihat wajah saya di yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, yang nggak bakal bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW ketika disebutkan namaku, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Itu 3 tanda ciri orang yang nggak bakal nanti melihat wajah Nabi, dia merasa rugi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bilang nanti ketika masuk surga ada penyesalannya. Kita masuk surga masih ada penyesalannya. Apa penyesalannya ketika kita masuk surga? Kita nggak bisa dikasih minum susu dari surga Nabi Muhammad SAW. Ketika kita masuk surga nggak bareng duduk sama Nabi. Ketika kita masuk surga nggak dikasih air sama Nabi. Ketika masuk surga nggak digandeng sama Nabi. Itu penyesalan sangat luar biasa kata Ali bin Muhammad. Makanya saudara, sebentar lagi kita memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan kita merasa untuk nggak enggan untuk membantu saudara-saudara muslim muslimat untuk merayakan Maulid Nabi. Jangan malah kita kucilkan, jangan malah kita hina, jangan malah kita remehkan orang-orang yang ingin membuat Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi, kita memanggil Nabi, kita merayakan Maulid Nabi. Nabi bakal minta sama kita dan minta sama Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Dalam kitab Asy-Syifa ila man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau nggak bakal dipanggil sama Nabi. Dipanggil oleh makanya kita pasang niat baik, kita pasang niat yang tenang, kita pasang niat yang cakep untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita selalu mengingat kelahiran Nabi, insya Allah nanti di yaumul qiyamah Nabi bakal ingat sama kita. Nanti di akhirat nanti Nabi bakal ingat sama orang-orang tua kita. Nanti di akhirat nanti Nabi juga nggak bakal lupa sama kita punya tempat. Nabi nggak bakal lupa sama kita punya nama. Insya Allah nanti di yaumul qiyamah kita bisa berada di bawah tangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma nawwir qulub wa nawwir wasiat wa nawwir aydiyan. Allahumma qaribna qalbana min qalbi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ta'ala babal ilmu, Allah ta'ala babal maghfirah, Allah ta'ala jannah, Allah menakhilna jannah masih bisa amin, Allah menakhilna jannah masih minum muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yushya wa min an tasba'u min adiyatin tasbihha wa min tahmina wa syarfina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan tusiluna biha wa alana wa uladana wa jami'ina syayyidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina fi yawmina hadha ila yawmil akhir wa bika syafina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah ya rabbil alamin ya rabbana Salatullah salamu